Halo, salam super sukses sahabat suara perawat dimanapun berada. Akhirnya lumayan ada gangguan sedikit yang seyogianya tadi pukul 19.00 WIB, tetapi karena ada gangguan teknis untuk source live-nya, maka baru menyapa pada menit ke 19.30 di saat ini. Mohon maaf, mungkin ada teman-teman yang sudah dari tadi menunggu live-nya. Sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan pada kesempatan ini dan beberapa waktu ke depan kita bisa gunakan waktu untuk ngopi bersama Menteri Patrol dari Belanda langsung. Ngopi ini istilah dari suara perawat adalah ngobrol perawat Indonesia, disingkat ngopi. Ya, jadi kali ini kita ngopi ngobrol perawat Indonesia dengan rekan kita Menteri Van Patrol langsung dari Belanda sana. Ya, silakan teman-teman. Sekaligus juga kalau ada pertanyaan nanti kita akan akses di kolom komentar. Saya sapa yang ada di grup juga, di grup Suara Perawat ya, yang di kolom nonton bareng bisa melakukan say hello di sana ya. Tidak berlama lagi saya akan undang rekan kita Menteri Patrol itu ngobrol-ngobrol tentang perawat Indonesia di Belanda. Van Patrol. Halo, Terima kasih Bang Firman. rekan Menteri Van Patrol sudah terhubung? Apa Ya, kabar Bang Firman, nih? terima kasih. Baik, baik. Di sini siang jam 2:30 dan cuaca yang baik, bagus sekali. Bagaimana kabar teman-teman sejawat di Indonesia? Alhamdulillah ya, kita di sini tetap semangat ya, apalagi menghadapi masa pandemi COVID-19 ini, tetap semangat yang penuh tantangan. Betul. Nah, sepertinya Betul. ini Mas ya, Menteri Patrol ini semangat terlihat dari wajah yang berseri-seri ya dari Anda ini. Sepertinya perlu kami diberi semacam cuaca seperti apa di sana. Ya, mungkin sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya dulu, mungkin Pak Menteri Patrol perkenalan dulu, silakan. Namanya sebenarnya ini orang Belanda asli atau gimana? Kemudian asal, terus tinggal di mana, statusnya, ya, dan lain-lain lah. Silakan, Mas. Ya, terima kasih Pak Firman atas kesempatan ini. Ya, saya memang sedang berseri-seri karena pertama cuaca di Belanda sudah mulai baik, bagus ya. Ini sudah mulai panas. Terus kemudian kondisi wabah juga di sini sudah sangat terkontrol, sudah bisa dikatakan Belanda sudah menang lah melawan wabah corona ini. Kemudian yang paling penting adalah senang sekali untuk berjumpa dengan teman-teman sejawat dalam komunitas perawat super. Ini sungguh buat saya juga kesempatan yang luar biasa untuk bisa bertatap muka, bercengkerama, dan berbagi informasi, motivasi, inspirasi bersama teman-teman sekalian. Ini sungguh luar biasa. Nah, obrolan kita mungkin kali ini kita santai saja ya. Panggil saja saya Mas Mantri. Ya, betul. Nama asli Zainal Mutakin. Saya inisialkan sebagai Menteri Van Patrol karena ini merupakan kombinasi. Mantri sebagaimana yang kita kenal merupakan perawat laki-laki.
Tetapi memang kalau dalam bahasa Belanda itu broeder, bahasa Indonesia adalah mantri ya yang kita kenal. Nah, Van Patrol ini sebenarnya menunjukkan ada dua sisi. Pertama, Van Patrol itu berarti itu nama-nama belakang orang Belanda. Kalau di lumrahnya itu mereka memakai van. Van itu seperti bin kalau orang Indonesia. Kemudian ya patrol itu nama belakangnya. Jadi bin patrol atau van itu juga berarti dari patrol. Nah, patrol ini adalah satu tempat di satu desa di Indramayu. Jadi itu menandakan asal saya dari patrol. Yang sekarang misalnya sebagai mantri perawat laki-laki yang bekerja di Belanda. Begitu, Pak Firman. Dan kalau mungkin ada pertanyaan sejak kapan saya berada di Belanda, luar biasa. Saya di sini sejak tahun 2003. 2003 dan wah, luar biasa. Riwayat pendidikan hampir 20 tahun. Saya cuman ya. Riwayat pendidikan saya nggak hebat-hebat amat. Cuma lulusan SPK Indramayu, Kabupaten Indramayu, kemudian pengalaman kerja juga di puskesmas, dan di klinik 24 jam di Cikampek dan juga di Indramayu. Dengan adanya channel misalnya dan dengan adanya kesempatan-kesempatan untuk memberikan motivasi, inspirasi semacam ini, saya ingin memberikan semacam bukti, semacam ya motivasi buat kawan-kawan teman-teman sejawat di sana bahwa saya yang notabene berasal dari kampung dan bukan atau mempunyai riwayat pendidikan yang tidak hebat-hebat amat, bisa loh gitu loh. Ya, mungkin itu saja dulu, nanti kita mengalir ya Pak, silakan. Ya, ya, sip, luar biasa Pak Patrol ini. Pertama dulu kami berterima kasih telah berkenan ya secara sukarela untuk berbagi semangat pada malam hari ini kepada rekan-rekan perawat dimanapun berada ya, dimana malam ini live di channel Suara Perawat ini ya yang sudah lebih 200.000 followers dan juga di grup. Nah, sekarang sudah banyak bergulir pertanyaan Pak Menteri Patrol, gimana pikiran awalnya menjadi perawat di Belanda ya. Ya, nanti diberi gambaran yang lebih luas seperti apa ya. Silakan Mas. Ya, kenapa saya pengen keluar negeri ya? Memang sejak lulus dari SPK Indramayu itu tahun 99, saya kayaknya tuh mungkin karena dari kecil itu suka petualangan gitu, suka tantangan. Jadi ketika misalnya ya kerja misalnya di satu tempat yang dalam jangka waktu lama misalnya, itu membuat saya merasa monoton, Mbak. Dan apa ya? Dan ya memang sejak kecil itu saya agak bisa bahasa Inggris gitu kan. Ditambah sering juga nonton film-film berbahasa Inggris yang membuat apa ya, dalam mungkin bawah alam sadar saya menginginkan untuk merasakan betapa misalnya enaknya atau ingin merasakan tantangan ya hidup atau merasakan ya pengalaman di luar negeri itu. Nah, sebenarnya kalau Belanda itu bukan satu tujuan utama dari sejak awal. Karena ya mohon maaf ini untuk yang teman sejawat non muslim misalnya. Ini sebagai muslim kan hal yang umum di pikiran kita dan menjadikan juga tujuan awal saya itu adalah bekerja di negara-negara Timur Tengah yang awalnya kita pikir dengan bekerja di Timur Tengah maka ibadah kita akan gampang, kemudian juga bisa melakukan ibadah haji, umroh dari sana. Nah, maka dari itu saya cari informasi-informasi yang memberangkatkan perawat ke sana. Nah, kemudian
ceritanya pun nggak semulus apa yang dibayangkan ya, karena walaupun saya sudah sangat berhati-hati, karena saya tahu juga apa banyak pelaku penipuan dan segala macam. Walaupun saya sudah berhati-hati, tapi tetap saja juga sempat terkena apa pelaku penipuan tersebut. Walaupun ketika itu saya mencoba berangkat ke Timur Tengah melalui sebuah rumah sakit di Jakarta. Tapi ternyata juga ada oknum yang bermain di situ. Nah, singkat cerita sih kemudian saya melihat ada iklan besar di salah satu media nasional yang tercantum bahwa ada seleksi atau untuk pengiriman tenaga perawat Indonesia ke Eropa. Di sana tercantum Inggris dan juga Belanda. Nah, proyek ini merupakan kerjasama antara Belanda sama Indonesia. Tentu yang Indonesia ini yang membawahi adalah Departemen Tenaga Kerja, kemudian juga Departemen Kesehatan kalau tidak, bekerja sama dengan PT Bilan, dan kalau dari Belanda, pihak Belanda itu sebuah yayasan namanya International Health Training Program atau IHTP. Nah, dan ternyata proyek IHTP ini telah ada sejak tahun 90-an, Pak. Dan saya itu di tahun 2003 itu merupakan proyek angkatan terakhir. Karena setelah itu kemudian tidak ada lagi. Karena isu politik, isu ekonomi juga yang melanda Belanda Eropa pada saat yang kemudian membuat proyek ini berakhir lah, katakan begitu. Mungkin itu sedikit gambaran prosesnya bagaimana saya bisa ke Belanda, Pak. Wah, luar biasa ya. Ternyata perjuangannya memang menjadi perawat ini memang ya luar biasa. Butuh perjuangan ya, tapi sekarang bisa kami apresiasi dengan perjuangan yang luar biasa ya, super ya. Nah, sebenarnya ini sudah banyak ya yang bertanya di kolom komentar ya, Mas. Saya bacakan secara acak ya, saya ini ya. Boleh dibacakan karena mungkin sudah ada yang ya kan, Pak, biar lebih. Ya. Dari Mami Jojo Aritonang. Ya. Bertanya, Mas Zainal, Mas Mantri. Boleh bagi-bagi pengalaman dong. Bagaimana perawat Belanda bisa melawan COVID-19 supaya perawat Indonesia bisa mencontoh dan menang. Ya, mungkin ini terkait situasi sekarang ini yang masa-masa pandemi ya. Jadi teman-teman di berbagai wilayah ya kepo juga bagaimana dengan luar negeri. Ya seperti tadi siang dari luar negeri, Arab Saudi, Kuwait sudah berbagi pengalaman tentang penanganan COVID ya. Dan ini yang bertanya dari Mami Jojo Aritonang ini ya, apakah Mas juga kalau boleh berkenan ada pengalaman di sana terkait pandemi ini? Silakan Mas. Oh ya, sebelumnya terima kasih pertanyaannya. Jadi memang banyak faktor, Pak. Melawan COVID ini kan tidak cuman apa ya nggak gampang lah, karena faktor-faktor tadi, misalnya faktor kepemimpinan, faktor komunikasi antara pemerintah sama rakyat, faktor ekonomi juga, dan banyak hal lah, mungkin pendidikan masyarakat juga ya kan. Nah, kalau misalnya apakah Belanda secara politik dalam artian hebat gitu loh, hebat dalam melawan wabah ini, ya enggak juga, karena meskipun Belanda ini juga ya mempunyai ahli-ahli virolog yang bagus ya kan, ya mereka juga sempat kewalahan gitu. Jadi artinya walaupun secara komunikasi antar pemerintah ke rakyat secara politik itu bagus berjalan, tapi juga banyak juga kritikan-kritikan gitu. Jadi memang
ketika awal-awal wabah pun Perdana Menteri Belanda itu sudah mengatakan bahwa virus ini kan belum pernah mereka alami sebelumnya. Jadi yang susah itu ketika pengetahuan tentang virus ini cuma 50%, tetapi harus membuat kebijakan yang sangat pasti gitu, sangat pasti ya, dan harus berhasil, ya kan? Bagaimana melawan penyebarannya, kemudian segala macamnya lah. Nah, kritikan-kritikan yang terjadi itu salah satu di antaranya adalah pengadaan APD juga untuk ya awal-awalnya sih di rumah sakit pun sempat kewalahan. Mereka kehabisan APD sampai harus mengimpor dari Cina juga. Dan ketika misalnya mengimpor masker dari Cina aja 1,3 juta, itu ternyata kualitas yang bisa dipakai hanya setengahnya, cuma 600.000, dan setengahnya itu mereka buang. Kemudian yang lain juga adalah tindakan atau pengadaan APD di lingkup instansi pelayanan kesehatan di luar rumah sakit. Itu juga yang mendapat banyak kritikan karena terutama di rumah-rumah perawatan ya, nursing home, home nursing, itu banyak sekali kemudian pasien-pasien yang menjadi korban karena mereka kan ya satu merupakan kelompok yang rawan ya karena usia dan segala macam, tapi juga pengadaan APD juga sangat-sangat hampir bahkan bisa dikatakan tidak diperhatikan pada saat awal-awal itu. Nah, itu penyebaran dan angka kematian terbanyak dari situ. Juga teman-teman perawat yang bekerja di rumah-rumah perawatan dan ya home nursing home itu juga yang banyak terinfeksi. Nah, kemudian jadi bagaimana caranya untuk menang? Saya kira yaitu banyak-banyak faktor tadi. Faktor lain adalah juga faktor ekonomi. Ketika misalnya pemerintah ini mendukung, mensupport misalnya rakyatnya yang kehilangan pekerjaan untuk sementara misalnya, atau pengusaha-pengusaha yang karena wabah ini kemudian harus berhenti melakukan usaha, nggak sedikit gitu. Dan untungnya Belanda ini salah satu yang menjadi negara kaya. Terus kemudian mungkin faktor pendidikan juga. Ketika misalnya pendidikan masyarakat juga tinggi, nah mereka juga lebih bisa diatur gitu. Mungkin secara gampangnya demikian, Pak Firman. Baik, baik. Terima kasih, Pak Menteri. Sekira Mami Jojo Aritonang ya, sudah menyimak ini ya, sudah penjelasan yang luar biasa dari Menteri. Ya, kita lanjut ya ke pertanyaan yang lain. Ini ada saya sematkan juga satu dari Ragil Putro. Ya. Pertanyaannya, Mas Menteri, tanya dong, bagaimana kita bisa ke Belanda secara mandiri? Apakah ada penyetaraan pendidikan di sana, Mas? Lalu perlu sertifikat bahasa Belanda? Nah, terima kasih. Nah, jadi ini peluang, Mas. Silakan. Peluang dan lowongan di sana bagaimana? Kalau ke Belanda secara mandiri, individu, itu saya bisa pastikan tidak akan bisa, Pak. Jadi kesempatannya hanya melalui satu program atau proyek-proyek yang seperti yang saya ikuti dahulu. Karena di dalam proyek itu akan ada tahapan-tahapan gitu. Setelah seleksi nanti ada pendidikan bahasa Belanda yang intensif sebelum diberangkatkan ke Belanda. Karena bahasa itu juga merupakan faktor yang sangat penting untuk bisa menjalankan profesi perawat ini. Karena sebagaimana yang sudah saya singgung misalnya di vlog saya itu, tantangan-tantangan kerja di Belanda, salah satu yang paling penting juga merupakan bahasa. Karena kita tahu work field kita kan langsung berhubungan dengan manusia ya, dengan nyawa. Jadi ketika misalnya ada miskomunikasi, itu nanti akan bisa bermasalah dan bisa fatal. Begitu. Nah, terus kalau misalnya penyetaraan itu tidak ada. Jadi kalau pengalaman kami itu ketika mengikuti proyek ini, itu di tahun pertama kita disekolahkan oleh pihak yayasan yang di Belanda. Jadi 1 tahun kita disekolahkan, kemudian mendapatkan sertifikat. Nah, setelah itu di tahun selanjutnya
kita bekerja sebagai perawat, ya seperti perawat lokal di sini dengan tata aturan dan kemudian juga ya gaji yang sama dengan perawat sini. Kalau sertifikat bahasa Belanda apa? Kalau bahasa Belandanya yaitu tadi yang dari Erasmus Taalcentrum ya. Jadi pada saat mengikuti proyek tadi, kita akan dikarantina untuk mengikuti pendidikan bahasa Belanda. Nah, dari sertifikat itu ketika kita dinyatakan lulus, maka kita ya layak untuk menjadi kandidat yang akan diberangkat ke Belanda. Karena ketika misalnya saya dulu juga, itu ada beberapa seleksi. Jadi setelah seleksi ujian teori, misalnya kemudian ujian interview, dari ratusan perawat seluruh Nusantara, kita dipilih hanya menjadi 20 saja untuk mengikuti tes untuk mengikuti pendidikan bahasa Belanda. 3 bulan secara intensif berturut-turut. Nah, dalam penggembelengan itu lolos ke Belanda. Karena dari situ kemudian diuji lagi dan akhirnya ketika saya itu dari 20 kemudian hanya menjadi 13 orang saja yang berangkat. Demikian, siapa Mas Ragil? Ragil Saputro. Ya, saya kira Mas Ragil sudah menyimak sangat jelas ya. Saya sambung lagi ini pertanyaan dari Ibu Narti. Nah, bertanya berapa banyak perawat Indonesia di Belanda, Mas? Silakan. Ya, berapa banyak sih untuk saat ini kayaknya data terakhir yang kita punya itu, yang saya tahu ya, itu sekitar ada 400-an, Pak. Itu merupakan perawat-perawat yang dari dulu pada tahun 90 datang ke sini. Nah, dari mereka itu kan kemudian ada yang kembali ke Indonesia dan kemudian ada yang juga menetap di sini, bahkan ada yang sudah menjadi warga negara Belanda. Kalau saya sendiri masih warga negara Indonesia. Kemudian, nah itu ada yang pulang, kemudian ada yang menetap. Nah, yang kita hitung itu dari mereka-mereka senior sampai grup saya yang terakhir itu sekitar 400-an. Jadi cukup lumayan untuk negara ya bisa dikatakan relatif kecil ya di Belanda. Ya, luar biasa ya, gitu ya. Nah, pertanyaan lanjutan lagi, Mas. Ya, untuk teman-teman yang baru bergabung, ya, silakan ya kalau ada pertanyaan langsung komen di kolom komentar, baik yang ada di grup Suara Perawat atau di halaman Facebook Suara Perawat. Di 30 menit ke depan ya kita akhiri, jadi masih ada waktu 30 menit untuk ngobrol perawat Indonesia bersama Pak Menteri Van Patrol dari Belanda ya. Nah, banyak yang kirim salam kenal sama Pak Zainal juga ya, salam kenal katanya Pak Zainal ya. Nah, ini ada pertanyaan kaitan dengan peluang ini ya, Pak Zainal ya. Iya. Dari Zazirotul Afifah. Bapak izin bertanya, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk bisa bekerja di Belanda, serta bagaimana proses dulu Bapak ya bisa memulai bekerja di Belanda? Mungkin saya runut lagi ya bahwa untuk ke Belanda secara mandiri itu kemungkinannya tidak bisa. Kemungkinan besar itu sudah hampir pasti karena pertama begini, saya sempat dipercaya sama teman-teman perawat di Belanda, Indonesia di Belanda ini untuk menjadi PPNI Belanda lah. Nah, pada saat itu saya juga termasuk orang yang ingin sekali membuka peluang untuk teman-teman sejawat di Indonesia untuk diadakannya kembali proyek-proyek seperti apa yang pernah dulu kita miliki ya, G2G Indonesia Belanda. Nah, proyek kami pada saat itu adalah IHTP, International Health Training Program. Nah, dari proyek itu ada program
yang mereka miliki dari awal perekrutan, kemudian pendidikan bahasa, ditambah lagi penambahan kuliah atau pendidikan di Belandanya, dan mentoring di tempat kerja gitu. Jadi bukan hanya ngerekrut kemudian datang ke Belanda kerja begitu aja. Artinya ada program-program step-step. Oleh karena itu kalau untuk persiapan secara khusus sih sebagaimana perekrutan biasa ya, paling harus pertama tadi lulus seleksi teori, kemudian habis teori pendidikan interview maksud saya, ditambah lagi lulus pendidikan bahasa. Nah, secara administratif ya tentu ijazah kita ya kan itu tergantung kepada pihak rekruter. Nah, ini perlu saya infokan juga bahwa saat ini sebenarnya sudah ada program atau proyek baru yang namanya Yomema. Nah, ini saya bukan promosi dan saya bukan bagian dari rekrutmen ya, bukan dari proyek ini, tapi saya sangat menganjurkan sekali teman-teman perawat yang pengen ke luar negeri untuk mengambil kesempatan ini karena sebagaimana yang tadi saya membuka proyek baru namun gagal karena faktor politik, kemudian kebijakan yang ketat dari Eropa yang mengakibatkan tertutuplah kesempatan itu. Kali ini kesempatannya terbuka. Ada pihak Yomema, kemudian juga ya Belanda dan Indonesia yang kembali melakukan kerjasama untuk pengiriman tenaga perawat dari Indonesia ke Belanda. Maka dari itu silakan ambil kesempatan ini. Demikian Pak Firman. Wah, baik Pak Zainal. Sebelumnya saya sapa teman-teman yang baru monitor, yang baru online. Silakan sapa atau komen di kolom komentar, baik itu say hello atau mau tanya langsung ke Pak Mantri Vantrol. Silakan teman-teman langsung komen di kolom komentar. Nah, sepertinya ini Pak Zainal, yang antusias bertanya juga adalah memang banyak terkait peluang atau lowongan ini, ya. Dan ini di layar sudah tercantum sosial media atau kontak-kontak yang bisa di-chat ya. Mungkin ada nanti tindak lanjut ya karena tidak mungkin akan tercapai secara semuanya ya pertanyaan ini. Ya, mungkin ya sebelum kita lihat lagi pertanyaan sahabat super lain ya Pak Mantri, saya tanya juga ini ke Pak Mantri ya. Mungkin sudah tahu di sana kan mengenai semangat perawat ya di Belanda sana. Yang mungkin menjadi motivasi bagi sahabat super dari seluruh Indonesia ini, mungkin ada berupa motivasi, tips atau harapan ya yang bisa disampaikan oleh Pak Mantri Van Patrol ya, bergambar dari bagaimana perawat di Indonesia lalu dengan perawat di Belanda, mungkin ada yang bisa dibagikan yang menjadikan motivasi, semangat atau harapan ya. Jadi yang saya ingin ungkapkan terutama dari vlog-vlog saya juga, saya ingin memberikan gambaran, inspirasi, juga motivasi buat teman-teman sejawat yang lain. Bahwa sebenarnya vlog Mantri Van Patrol itu juga bukan hanya tentang saya gitu. Tapi ini tentang perawat-perawat Indonesia yang bekerja di Belanda. Bahwa kita ingin memberikan pesan. Perawat Indonesia itu nggak kalah perawat-perawat luar negeri. Dari perawat-perawat bule sekalipun. Karena apa? Saya nanti akan kasih lihat. Saya akan kasih dalam vlog-vlog saya itu
hanya datang sebagai lulusan SPK, Akper, datang ke Belanda. Ini yang menetap sampai sekarang itu kita bukan tidak hanya sekedar survive untuk bisa bekerja, ya survive dalam artian ya bisa aman gitu loh. Tapi juga banyak dari teman-teman yang bekerja di sini itu sudah kemudian mengikuti pendidikan lanjutan yang sekarang sudah menjadi spesialis, bahkan ada yang super spesialis diabetes pada anak gitu, ada yang super spesialis paru-paru, ada yang sudah menjadi supervisor atau submanager dari satu instansi, dan ada juga yang mengikuti pendidikan menjadi dokter, dan ditambah lagi ada yang menjadi dosen, jadi seorang perawat yang kemudian menjadi dosen, dan mereka mengajarkan kepada calon-calon perawat Belanda dan perawat bule di sini gitu. Jadi yakinlah bahwa kita ya memang, walaupun saya pribadi masih kadang merasa ya walaupun bagaimanapun gitu, kita juga harus ada otokritik bahwa masih adalah perawat di Indonesia yang mungkin secara kerja loyalitasnya di sana masih bagaimana gitu. Tapi sebenarnya saya melihat dari diri saya sendiri saja, dengan pengalaman yang hanya dari daerah, kemudian bukan rumah sakit yang bonafit, ya alhamdulillah saya mampu, dan bukan hanya mampu, tapi juga bisa ya tidak hanya sekedar survive. Mungkin ada baiknya untuk mengetahui bahwa di tahun-tahun awal saya bekerja di sini, itu saya bekerja di rumah sakit kerajaan di Belanda, rumah sakit Bronovo namanya. Jadi putri-putri raja lahir itu di rumah sakit tempat saya bekerja, dan ya di 1-2 lantai dari tempat saya bekerja. Walaupun secara gaji kalau di sini itu tidak sudah diatur sedemikian rupa ya. Jadi kita sebagai perawat itu sudah kayak pegawai negeri. Mau kerja di rumah sakitnya raja atau mau kerja di rumah sakit pembantu di desa antah berantah misalnya, itu acuannya adalah pada golongan. Jadi bukan pada satu tempat bonafit atau tidaknya gitu. Dan ya itu yang ingin saya ungkapkan, bahwa kita perawat-perawat Indonesia itu tidak boleh minder. Kita harus yakin bahwa kita mampu. Dan ini sudah buktinya sudah banyak sekali kan. Banyak perawat-perawat di Indonesia yang di Belanda sekarang, kemudian juga tentu ada yang di Timur Tengah, ada di mana. Jadi kita itu ketika kita berkompetensi dan berkompetisi, itu kita mampu kok. Hanya saja memang perlu effort ya, perlu kerja keras, perlu keyakinan, perlu kesungguhan. Dan itu ya harus kita jalani. Demikian Pak Firman. Sambil menunggu reaksi dari Pak Firman, mungkin saya lanjut. Pertanyaan dari Mas Khairul Azwar, bagaimana caranya bisa jadi perawat di Belanda? Tadi sudah saya ungkapkan dari awal ya, bahwa caranya adalah melalui program atau proyek-proyek yang ditawarkan. Seperti saat ini program Yomema ya yang ada. Jadi halo Pak Mantri, Pak cari Patrol, infonya masih di Depkes terkonek atau ke pihak Yomema Indonesia. Rencananya sih untuk angkatan pertama dari proyek Yomema ini akan datang ke Belanda di tahun ini. Halo, jaringan ini ya. Ya memang beberapa ini ada yang komen jaringannya macet ya. Halo? Sepertinya Pak Mantri Van Patrol ada gangguan ya. Sahabat super dimanapun berada. Saya coba hubungkan kembali.